Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yeay. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya, Lu? Ya dong. Dulu kabarnya gimana? Luar biasa. Yeay, aku juga. Hari ini aku semangat sekali deh mau memuji Tuhan. Kamu? Aku semangat dong. Yeay, teman-teman di rumah? Oh, semangat juga ya? Wah, keren. Yeay. Ya sudah yuk, kita mulai sekolah minggu kita yuk hari ini. Yuk. Kita berdoa dulu ya, Lu. Oke. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo Lu, kita semangat memuji Tuhannya ya. Oke. Ayo teman-teman, semangat. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Terima kasih Bapa,
kami mengucap syukur kalau Kau selalu baik dalam hidup kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami tahu Kau selalu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi kami. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus, Dia cintaku, Yesus, Dia cintaku, selalu mengasihiku. Mari anak-anak, kita saling mengasihi, sebab Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus di hatiku, Yesus di jiwaku, selalu dekat denganku. Yesus di hidupku, Yesus Dia cintaku, selalu mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami setiap waktu. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hidupmu, Yesus Dia cintamu, selalu mengasihimu. Yeay! Semangat sekali ya lu memuji Tuhannya. Keren deh semuanya, blessing Cicipulir. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti teman kita Lulu akan berdoa. Sekarang lipat tangan, tutup matanya teman-teman. Lulu mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kami harap kami bisa mengerti apa yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Lulu udah berdoa. Lulu, aku mau tanya nih. Tanya apa tuh? Kamu kalau di rumah ditinggal sendirian, berani nggak? Aku takut, apalagi pas malam-malam terus tiba-tiba mati lampu. Ih, aku juga mungkin takut juga. Udah sendirian, malam-malam, gelap. Ih. Lulu, tapi ada loh yang ditinggal
meninggal, tapi tidak takut, malahan mereka bersuka cita. Siapa dia? Siapa ya? Teman-teman penasaran nggak? Yuk kita dengar cerita firman Tuhan hari ini. Yuk selamat menyaksikan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia
naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat, penuh semangat ya. Yang kemarin dalam keadaan sakit, Kak Dewi berdoa supaya cepat pulih, cepat sembuh ya. Tetap semangat. Nah, hari ini Kak Dewi akan bercerita tentang Yesus naik ke surga adik-adik. Seperti yang diceritakan teman kita tadi, Loli dan Lulu, katanya takut kalau ditinggal di rumah sendirian, terus malam-malam terus mati lampu. Wah, di sini siapa yang masih takut? Nampaknya masih ada ya. Memang sih ngeri sih, apalagi udah sendirian, gelap lagi, mati lampu, panik yang pasti. Nah, tapi adik-adik, siapa kira-kira tadi yang ditinggal tapi tidak bersedih namun bersuka cita? Ya, mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Sebelumnya kita buka dulu yuk di Lukas 24 ayat 50 sampai 53 ya. Baca sama-sama ya Maka Dewi. Sudah ya, 1, 2, 3. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita adik-adik. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid tidak bersedih. Namun malah mereka sangat bersuka cita adik-adik. Setelah ditinggalkan Tuhan Yesus di surga, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah adik-adik. Nah, tugas Yesus di bumi sudah selesai, yaitu untuk menebus semua dosa manusia adik-adik. Sejak Yesus mati, kemudian bangkit, dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada Maria, menampakkan diri di jalan menuju Emmaus, menampakkan diri di pantai Danau Galilea adik-adik. Kemudian saatnya Tuhan Yesus untuk naik ke surga adik-adik. Namun murid-murid yang ditinggalkan Tuhan Yesus diberikan tugas oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang adik-adik. Mereka diperlengkapi dengan apa kemarin? Dengan Roh Kudus. Nah, mereka tidak sedih karena ada Roh Kudus yang bekerja sebagai penghibur dan sebagai penolong untuk murid-murid Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Tuhan Yesus tidak sedih. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, nah mereka bersuka cita adik-adik. Mereka tidak bersedih dan mereka diperlengkapi oleh kuasa dari Tuhan untuk menyampaikan kabar baik adik-adik. Nah, di sini adik-adik, siapa yang ingin menyampaikan kabar baik kepada semua orang? Angkat tangannya. Ya, kabar baik apa itu? Kabar baik tentang Tuhan, kabar baik tentang keselamatan kepada semua orang adik-adik. Jadi kita harus menjadi saksinya Tuhan adik-adik. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita yang menghibur dan menolong kita. Sebab itu kita tidak boleh takut lagi. Kita harus menjadi anak yang pemberani adik-adik. Anak yang berani dan anak yang mau berani juga untuk bersaksi. Menceritakan apa? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, mari kita semuanya belajar hari ini untuk menjadi anak yang pemberani. Dan adik-adik juga belajar untuk berani bersaksi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya kita boleh sama-sama belajar ya tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tugas Tuhan Yesus sudah selesai, yaitu menebus semua dosa umat manusia. Namun kita jangan bersedih, kalau Tuhan sudah naik ke surga, ada Roh Kudus
yang menghibur hidup kita dan menolong kita. Semangat adik-adik. Yuk kita berdoa, kita tutup dengan doa firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, menceritakan tentang Engkau kepada semua orang. Dan kami boleh belajar menjadi anak yang pemberani Tuhan Yesus. Berani mengatakan yang benar, berani mengatakan yang jujur, berani berbuat benar Tuhan. Makasih banyak Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua sekolah minggu, dan berkati juga kakak sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik semuanya tetap semangat, tetap bersukacita ya. Tuhan Yesus memberkati.